Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama akan mengikuti dan menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Sabta pada tanggal 3 Safar 1445 Hijriah. Kita baru saja melewati bulan Muharram. Alhamdulillah, kita pada hari ini mudah-mudahan bersolat subuh, mudah-mudahan ibadah kita Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Begitu, mari kita simak penjelasan dari Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini pang inditanana tina Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 111. Al-Quran surah Al-An'am ayat 111. Surat Al-An'am termasuk kelompok surat Madaniyah. Ayatnya 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa kallamahumul mauta. Terusnya apa Pak? Wa hasyarna alaihim min kulli syai'in wa hasyarna alaihim kulla syai'in kuhula makanu liyu'minu. Terus apa Pak? Illa ayyasha Allah. Terus wa inna aktsarahum. Terus wa inna aktsarahum yajhalun.
silakan Pak DKM artinya. Al-An'am ayat 111. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak akan juga beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Iya. Dan sungguh, kalau sekiranya Allah menurunkan kepada mereka malaikat yang menjadi rasulnya itu bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan malaikat. Sungguh sekiranya Allah menurunkan para malaikat kepada mereka sebagai utusan, bukan dari kalangan manusia rasulnya, tapi dari kalangan malaikat. Kalau sekiranya demikian. Yang kedua, dan kalau sekiranya orang yang sudah mati dapat berbicara dengan mereka, orang yang sudah mati turun ke bumi mengatakan bahwa benar adanya siksa kubur dan nikmat kubur itu benar adanya. Jika sekiranya orang yang mati dapat menginformasikan, dapat berbicara kepada mereka. Jadi kalau sekiranya yang pertama apa? Walau annana nazzalna ilaihimul malaikat. Yang pertama, kalau sekiranya sungguh Allah akan mengutus para malaikat kepada mereka, bukan dari kalangan manusia, rasulnya dari kalangan malaikat. Dua, jika sekiranya orang yang mati dapat berbicara dengan mereka, mengkabarkan bahwa siksa kubur itu ada, nikmat kubur ada. Yang ketiga, segala sesuatu dikumpulkan Allah sebagai hujah, tetap saja mereka tidak akan beriman. Maka liyu'minu, padahal sudah tiga-tiganya dihadirkan Allah. Satu malaikat, dua orang yang mati dapat berbicara, ketiga dikumpulkan segala sesuatu sebagai hujah yang mereka inginkan, tetap baik mararena muarek iman. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Jadi berimannya seseorang itu kehendak siapa? Berimannya seseorang kehendak siapa? Kehendak Allah. Tidak berimannya seseorang itu kehendak siapa? Masa berimannya kita itu kehendak siapa, Pak? Kehendak Allah. Tidak berimannya seseorang itu karena pilihan dirinya. Coba perhatikan, tetap saja mereka tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Jadi jika Allah menghendaki mereka beriman, tapi ternyata Allah tidak menghendaki mereka beriman. Jadi berimannya seseorang itu kehendak siapa? Allah. Tidak berimannya seseorang kehendak Allah juga. Jadi beda pendapat ya. Ulangi Pak, tetap saja mereka tidak akan beriman. Kalimat itu saja Pak. Tetap saja mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Mereka tidak beriman saja kecuali jika Allah menghendaki mereka beriman. Jadi berimannya seseorang itu kehendak Allah. Tidak berimannya seseorang kehendak dirinya, kata Bapak ya. Coba kita larikan ke surat 10 Yunus. Barangkali di sana ada jawaban. Barangkali di sana ada jawabnya, gitu ya. Lagu Ebit itu. 10 ayat 99 dan 100. 10 itu surat Yunus, artinya Nabi Yunus. Ayat 99 dan 100. Surat Yunus itu diturunkan di Mekah, termasuk kelompok surat Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Gimana pangkal ayat 99? 99 pangkal ayatnya gimana? Tolong dicolok. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas terus hatta yakunu mu'mina afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. 99 dulu dicicil, silakan Pak DKM. Surat Yunus 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Ya. Jika Allah menghendaki, pasti beriman semua penghuni bumi ini. Kalau Allah menghendaki, semuanya beriman. Buktinya semuanya beriman tidak? Tidak ya? Kalau Allah menghendaki, mudah bagi Allah. Semua penghuni bumi ini beriman semuanya. Kenyataannya tidak kan? Jadi beriman itu kehendak siapa? Gini, ulangi Pak, artinya Pak. Ya Allah, susah banget ya memahami Al-Qur'annya. Ya saya juga susah Pak, silakan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini. Kalau Allah menghendaki. Kenyataannya beriman semuanya enggak? Jadi yang beriman kehendak siapa? Yang tidak beriman? Tuh, nyalahkan Allahnya. Kita asa-asa nyalahkan Allah, Bapak mah tetap bertahan dirinya sendiri kan. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jeung mun seuk Allah ngersakeun tan wande bakal iman semua orang yang ada di muka bumi ini. Semuanya. Kenyataannya semuanya beriman enggak? Banyak yang beriman, banyak yang tidak. Kira-kira statistiknya. Tidak. Banyak yang beriman atau banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Kenapa demikian? Karena di akhirat ada 2 tempat. Masa yang 1 kosong? Iya, ada 2 tempat Pak. Kedua-duanya harus ada penghuninya. Jadi ada yang beriman kehendak Allah. Ini yang tidak beriman kehendak siapa? Maka apakah engkau Muhammad rek maksa mirusa kajelema supaya iman kabehanana? Oh bukan. Muhammad itu hanya menyampaikan saja. Hidayah mah ada di tangan Allah. Muhammad tidak bisa maksa mirusa. La ikroha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad nggak boleh maksa. Kita aja pengajian, nyegat orang di jalan pengajian nggak bisa Pak. Kecuali ada di sininya door prize. Yang ngaji ke Masjid Nurul Huda akan diumrohkan gratis. Wah penuh nanti Pak. Pulangnya diberi sembako. Penuh nggak kira-kira? DKM boleh maksa nggak orang ngaji? Nggak bisa Pak. Hanya menghimbau. Kenapa? Harus ada door prize Pak. Kali-kali lah. Jangan kepalang tanggung door prize-nya. Umroh diongkosin sama Masjid Nurul Huda. Aduh, pasti penuh tuh. Ulangi Pak sekali lagi Pak DKM. Ya Allah, ayat itu begitu ya. Sekali lagi. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Kenyataannya beriman semuanya tidak?
Tidak. Yang beriman kehendak siapa? Oh. Ini yang tidak beriman nih kehendak siapa nih? Terus. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Muhammad, kamu tidak boleh memaksa agar semua umat manusia beriman semuanya. Tidak boleh memaksa. Sekarang ayat 100-nya. Gimana Pak bunyinya? Wa ma kana linafsin antu'mina illa biidnillah. Sudah sampai biidnillah saja, artinya Pak DKM. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Waduh. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidnillah. Dan tidak akan ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Oh Ustaz mah segala tuh izin kehendak Allah, izin Allah kehendak Allah. Ya iyalah. Kalau ibu tulis undangan Bapak, bila Allah mengizinkan maka saya rek ngadahupkeun putra putri saya pada hari anu jam D. Ya, bila Allah mengizinkan, itu bahasa Quran itu. Ternyata Allah tidak mengizinkan, lalakina kabur. Undangan sudah disebar. Kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Atau salah seorangnya maunya kena musibah atau apa dan sebagainya. Bila Allah menghendaki, itu bahasa undangan itu. Bila Allah mengizinkan kami rek ngadahupkeun putra putri kami pada hari hajam D, mohon 200.000. Gitu kan. Ulangi sekali lagi Bu DKM ayat 100-nya, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidnillah. Ulangi. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi kita beriman itu karena izin kehendak Allah. Sudah, yang tidak beriman lah jangan diurus ya. Jadi keder kita. Kalau yang beriman pasti kehendak Allah. Yang tidak beriman nanti kehendak setan katanya. Jangan nyalahin Allah ya. Sudah, kita balik lagi ke surat 6 111. 6 111 itu kalau seandainya utusannya para malaikat bukan dari kalangan manusia, orang yang mati dapat berbicara menginformasikan bahwa benar adanya nikmat dan siksa kubur itu, dan segala sesuatu Allah hadapkan yang mereka inginkan, hamuk marana tetap bae moal iman, kecuali jika Allah menghendaki. Tetap saja mereka tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki mereka beriman tidak? Beriman. Tapi ternyata mereka tidak beriman. Jangan dibalikkan lagi kehendak siapa? Riweuh jadinya. Itu aja dulu ya. Allah itu memberikan kebebasan, betul kata Bapak. Ada free of choice, free of thinking, ada free of will. Allah itu memberikan kebebasan memilih, free of choice, free of thinking, kebebasan berpikir, free of will, dan kebebasan berkehendak. Kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Bagernya artinya. Dek iman pek, dek kafir pek. Itu surat apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Surat apa Ustaz? Al-Kahfi. Ayat berapa itu? Ya, surat 18. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sajalma anu rek iman pe iman, sajalma anu rek kafir pe kafir. Bagernya ya, surat Kahfi nanti aja ya. Kalimat yang kita garis bawahi
pada surat 116 ayat 111, wa kallamahumullah wa kallamahumul mauta. Ada kata al mauta Ibu pada ayat 111 surat Al-An'am tadi. Wa kallamahumul mauta, dan orang-orang yang mati dapat berbicara kepada mereka. Al mauta itu maknanya ada dua. Satu, orang yang telah mati, baik matinya barusan atau matinya sudah puluhan tahun bahkan lebih. Itu namanya al-mauta. Ada nggak? Ibu ulangi lagi kalimat itu. Wa kallamahumul mauta, dan orang yang mati dapat berbicara dengan mereka, kepada mereka. Ulangi Bu. Dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Iya, al-mauta itu artinya orang yang telah mati. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, al-mauta itu bukan telah mati, tapi orang yang hampir mati. Jadi al-mauta itu maknanya dua. Satu, orang yang telah mati, baik matinya barusan atau matinya telah lama, itu al-mauta. Makna al-mauta kedua, orang yang hampir mati. Kita itu akan mati Ibu, tapi belum hampir kan? Kita akan mati Ibu, tapi belum hampir kan? Orang yang sudah tidak walas, wah itu gejalanya hampir, tapi kadang-kadang sembuh total lagi dengan kehendak Allah ya. Cek Ibu teh geus teu aya dengan pengawasa. Kata dokter-dokter itu, sudah Bu, kita upaya sudah maksimal, keluarga sudah berdoa saja ya. Kita serahkan saja kepada yang ada di mana-mana. Ngehina tuh dokter. Dokternya kafir, kita serahkan saja Bu kepada yang di atas. Siapa dok yang di atas? Cecak. Oh Allah. Orang kafir mengatakan Allah di atas Pak. Sudah ya Bu, kita upaya maksimal sudah. Ibu sudah habis-habisan, hartanya dipakai mengobati pasien keluarganya. Sudah kita berdoa saja ya Bu. Kata orang kafir tuh, kita serahkan saja kepada yang di atas. Orang kafir mengetahui Allah itu di atas. Bukan begini, kita serahkan saja Bu kepada yang ada di mana-mana. Siapa yang ada di mana-mana? Allah itu di atas. Bis-sama istawa 'alal 'arsy. Lihat surat 67. Surat 67 itu nama suratnya Al-Mulku. Al-Mulk 30 ayat. Ayatnya 16-17. Di manakah Allah? Di situ ada jawaban. Surat 67 Al-Mulku ayatnya 16-17. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis sama. Sudah sampai man fis sama. Sekarang ayat 17-nya. Amintum man fis sama. Ibu yang tadi artinya Ibu 16-17. Apakah engkau telah merasa aman? Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan Bahwa dia besar, huruf dianya besar Bu? Bahwa dia yang ya, dianya siapa Bu? Adanya di mana Allah? Di langit. Sudah merasa amankah kamu terhadap Allah yang di langit? Sudah Bu, kita upayanya maksimal sudah, berdoa saja ya. Ibu harus sabar keluarganya. Kita serahkan saja kepada yang ada di mana-mana. Ngahina. Kenapa kita mengatakan Allah ada di mana-mana? Sedangkan Allah menyatakan Allah ada di langit. Orang kafir mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Siapa yang di atas itu maksudnya? Terus ayat 17 ya Ibu. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit? Sudah. Atau sudah merasa amankah kamu terhadap dia Allah yang berada di langit? Jadi Allah itu sama. Istawa 'alal 'arsy, betul Pak.
Lihat surat 10 ayat 3. Surat 10 itu kembali lagi Yunus, ayatnya 3. Gimana panggal ayatnya dicolok biar memori saya muncul. Pang nyolok ini ngawitan ayatnya kumaha? Ya. Inna rabbakumullahu. Betul? Inna rabbakumullahu. Alladzi gitu. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa alal arsh yudabbirul amra. Sudah sampai yudabbirul amr. Ibu sekali lagi artinya Bu, tolong Bu. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy hingga sana untuk mengatur segala urusan. Sudah. Yang menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis itu adalah Tuhanmu, Allah. Kemudian setelah langit dan bumi tercipta, kemudian Allah bersemayam di atas singgasana. Aras itu artinya singgasana. Di manakah aras Allah? Aras itu makhluk diciptakan Allah. Di atas langit ketujuh, di atas lautan. Itu hadis menyatakan. Di atas air ada aras Allah. Aras Allahnya masih di atasnya. Jadi Allah itu bisama istawa alal ars. Allah memerintah segala urusan dari mana? Dari atas aras. Untuk mengatur segala atau semua urusan, Bu. Ulangi lagi, Bu. Ulangi, Bu. Artinya sekali lagi tolong. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di aras singgasana untuk mengatur segala urusan. Oh, Allah yang mengatur segala urusannya. Bukan Allah mengatur segala urusan dari mana-mana, bukan. Dari mana-mana tuh. Dari atas aras. Urusannya dibawa oleh para malaikat. Urusannya dibawa oleh para malaikat. Sudah. Itu belokan pertama. Kita fokus lagi al-mauta, maknanya 2. 1, orang yang telah mati. 2, orang yang hampir mati. Lihat, tulis. Hadis Bulughul Maram. Hadis Bulughul Maram, ini saya bawa Bulughul Maram oleh Ustadz Syarif Sukandi, terjemahnya bahasa Sunda, nggak apa-apa, kita ngerti bahasa Sunda ya. Nomor 558. 558. Ini Pak, tolong dibaca artinya. Tiburaida di kadio di kaputnot Pak. Tiburaida mangga. Nomornya 558, Bulughul Maram. Terjemah Bulughul Maram. Iya. Bahasa Sunda oleh Ustadz Syarif Sukandi, Allahu yarhamu. Beliau sudah wafat lama. Iya. 557. 558 Pak. 558. 558. Artinya. Ya, usah ya. Mohon artinya. 557. Hah? Ibu Hurairah.
Eta 558-nya mana? 558 mah ti Abu Sa'id. Iya itu 558-nya Pak. 558 ti Abu Sa'id jeung ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu aranjeunna sasahuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu talkinan jalma nu ampir maut di antara maraneh ku kecap la ilaha illallah ku muslim jeung ku opatan. Ya. Talkinan jelema anu hampir mati kalimata mautakum. Arabnya apa? Lakinu mautakum. Aya Arabnya. Lakinu mauta itu artinya di sini satu orang yang hampir mati. Tapi arti kedua orang yang telah mati. Jadi kalau ada kata mauta dalam Quran atau dalam hadis artinya bisa dua. Bisa orang yang hampir mati atau bisa orang yang telah mati. Di sini mah artinya bukan telah hampir mati. Talqini dengan kalimat la ilaha illallah. Catatan kakinya baca Pak. Catatan kaki satu kecat maut teh aboga dua hati. A jalma hampir maut jalma tina mait. B jalma maut jalma tina mayit. Tapi dina eta hadis mah hartina teh nu hampir maut sabab aya keterangan sejen karena seperti hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Hibban eta hadis teh aya sambunganna nyaeta sabab sing saha anu akhir omonganna kalimah la ilaha illallah pasti manehna masuk surga. Jadi lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkeun jalma tereh maut ku kacap la ilaha illallah. Ulah ku kacap lain. Ayo istighfar, ayo. Nanti mayit istighfar. Ini ngomong gitu mayitnya. Ayo nyebut. Nanti mayit nyebut. Sekalipun orangnya lagi koma, talkini aja lagi kanannya la ilaha illallah. Jangan bosan-bosan sama keluarganya. Kemudian telang kirinya, jangan terlalu dipaksakan. Kemudian telang kirinya. Sekalipun orangnya koma nggak masalah. Dibimbing. Jangan kesel, tapi jangan terlalu memaksakan. Jangan, oh la ilaha illallah nanti terlalu panjang. Sudah, Allahu dari mana? Allahu gitu dari mana? Ayo nyebut istighfar jangan. Kalimatnya la ilaha illallah ya. Orang yang hampir mati. Terus 559-nya Pak. Nomor 559-nya. 559 ti Ma'il bin Jasir radhiyallahu saya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu pamacakeun Jasir jalma hampir maut di antara maraneh diriwayatkeun ku Abu Dawud jeung Nasa'i serta disahkeun ku Ibnu Hibban. Nah itu ada hadis begini. Iqra'u ada Pak. Ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang hampir mati surat Yasin. Makanya kita sering melihat orang yang sedang sakit keras dibacakan surat Yasin oleh keluarganya. Pakai hadis ini. Riwayatnya Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Dan Ibnu Hibban mensahkan hadis ini. Arabnya apa baca? Iqra'u ada enggak? Iqra'u ala mautakum ya. Jadi bacakin kajal manu hampir mati teh surat Yasin. Tapi dua-duanya diambil artinya akhirnya. Orang yang hampir mati ribut nu hidupna maca Yasin. Yang sudah meninggal juga maca Yasin. Jadi dua mana itu diambil sekaligus. Catatan kakinya ada Pak? Catatan kaki Ibnu Qotun Daruqutni. Ibnu Qotun dan Daruqutni. Yang nu sejenna deui ngalemahkeun eta hadis lantaran dina hadisna mudhorib serta matana majhul. Iya. Ada ulama ahli hadis yang mendoibkan dari situ. Jadi orang yang hampir mati bukan dibacakan Yasin tapi ditalkini dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau pakai hadis tadi mah bacakan surat Yasin ongko, la ilaha illallah ongko. Jadi dua hadis itu diamalkan. Sudahlah kita memakai mazhab ukhuwah. Bukan mazhab Bung Karno, bukan. Kita pakai mazhab ukhuwah itu mazhab persaudaraan Islam. Saling menghargai perbedaan pendapat. Ada yang sakit baca Yasin. Orang sudah mati baca Yasin. Di kuburan
baca hadisnya itu. Tapi kata Ibnu Qattan dan Daruqutni dan ulama hadis lainnya, membacakan surat Yasin kepada orang yang hampir mati atau kepada orang yang sudah mati sebenarnya hadisnya dhaif atau lemah. Tapi hadisnya ada gitu aja, Bu. Hadisnya ada. Ulangi Pak sekali lagi hadisnya. Iqra'u ala mautakum. Ya, artinya Pak? Macakeun Yasin jalma hampir maut di antara maraneh. Ya, terus catatan kakinya Pak. Ibnu Qattan jeung Musajjana teuing ngalemahkeun eta hadis lantaran dina sanadna muditorin sarta matana majhul. Ya. Kemudian ini ada Fikih Sunnah. Saya belinya bukan edisi Lux, terbitan jadi Al-Ma'arif PT Al-Ma'arif Jalan Tamlong. Ada edisi Luxnya Bu ini. Kalau Ibu punya duit edisi Luxnya dibeli. Saya enggak, edisi biasa aja, terbitan Al-Ma'arif. Jilid 4 Fikih Sunnah. Ya, halamannya 65 Bapak. Nih, Yasin baca dulu Arabnya artinya, kemudian Yasin kolbu Quran. Kolbu Quran. Ya, terus La yaqra'uha rajulun yuridullah wadda illa gufirallah. ya artinya aja Pak. Yasin itu jantung Quran. Yasin adalah jantung Quran. Jadi Quran itu mempunyai jantung. Kolbu diartikan bukan hati tapi jantung. Kalau hati itu letaknya pada diri kita di mana hati? Kalau jantung? Hati itu ada bendanya? Ada. Jantung ada? Ada dokter spesialis jantung. Meninyeri teh jantung teh kitu, meninyeri teh hati teh kitu. Henteu kana bujur nyampe ka dia. Sakitnya ku di sini. Gitunya. Hati. Hati ada gambarnya ya. Kalau jantung ada juga. Tapi ada dua-dua arti diambil. Jantung hatiku. Waduh. Kalau jantung hatiku apa? Kikindeuan utama. Jantung hatiku. Jantung hati-hati. Ada hati, ada jantung. Jantung Quran itu qalbul Quran surat Yasin. Makanya bacakan surat Yasin itu kepada orang yang hampir mati. Terus artinya apa? Artinya di bawah. Udah artinya. Alam mautakum itu artinya dua. Orang yang hampir mati itu makna yang pertama. Yang kedua orang yang sudah mati. Dua-duanya diambil makna itu. Hampir mati baca Yasin, geletuk maut, can dimanikan canon marata Yasin. Ini hadisnya. Artinya apa Mangga? Yasin adalah jantung Al-Quran dan tidak seorang pun membacanya dengan mengharapkan keridhaan Allah dan pahala akhirat kecuali ia akan diampuni. Dan bacakanlah ia kepada mauta, yakni orang yang hendak meninggal di antaramu. Ya. Jadi ibu kembali kepada kata al-mauta ya. Satu lagi lihat surat Yasin. Surat 36 ayat 12. Dirinya ke ayat kecap al-mauta dina surat Yasin ayat 12 ayat kecap di al-mauta. Ngiringan ke abdi jamaah. Surat Yasin surat 36 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu. Ini kalimatnya nuhyil mauta. Ayat 12 surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin.
kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Nah, al-mauta itu artinya yang telah mati. Tapi bisa juga orang yang hampir mati. Kita hampir mati atau belum, Pak? Belum lah, belum hampir ya. Tapi pasti mati? Pasti, tapi belum hampir ya, Pak ya? Alhamdulillah. Belum hampir, Bapak. Bau tanahnya. Tapi ada yang muda juga mati, Pak. Orang kaya mati, orang miskin, dokter mati, ya Allah. Nunggu barat jelma gering mati. Ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, mati juga. Ibu ulangi sekali lagi udah kayak. Itu kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Iya. Terus? Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Iya. Kalimat yang kita garis bawahi, inna nahnu nuhil mauta. Inna sesungguhnya kami, nahnu kamilah kata Allah. Nuhi yang akan menghidupkan al mauta orang yang telah mati. Diartikannya yang telah mati bukan yang hampir mati, akan dihidupkan Allah melalui tiupan trompet malaikat Israfil. Trompetnya sekarang sudah ada di mulutnya, Bu, itu ada di malaikat Israfil, ada sangka kalau besar sekali di mulut malaikat Israfil dan matanya melirik terus ke arah aras. Cikurang mangke deui atuh teu heula kecanggel-canggelnya. Kalau ala prima tiup itu trompet. Mati semua orang yang ada di bumi. Itu trompetnya sekarang sudah ada di mulut malaikat Israfil, Bu, di hadis. Dan matanya selalu melirik ke arah aras. Kecanggel-canggelnya. Terus arwah orang yang mati itu ada di cerobong trompet sangkakala besar malaikat Israfil. Di cerobongnya. Begitu ditiup keluar arwah semua. Masuk ke jasadnya masing-masing. Ada ayatnya. Jadi bertautnya ruh ke jasad itu 2 kali. Satu di alam rahim usia 4 bulan kandungan. Ditautkan ruh ke jasad. Nanti lepas lagi ruh dengan jasad mati. Nanti dipadukan lagi ruh dengan jasad lagi pada hari kiamat. Lihat surat 81 ayat 7. 81 itu surat naonnya, Ustaz? Idza syamsu kuwirat kalau enggak salah at-takwir ya. Betul at-takwir 81 itu? At-takwir itu artinya yang menggulung. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 81 surat At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu juwijat. Saya ulangi. Wa idzan nufusu juwijat. Ibu DKM artinya dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. iya, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Ruhnya ada arwah semua manusia ada di cerobong malaikat Israfil. Ya Allah sebesar itu secara trompet nafiri trompet besar. Ditiup mancaura itu ruh. Oh, masuk ke jasadnya masing-masing. Ruh ibu tidak akan masuk ke suami ibu, tidak akan masuk pahili. Orang sudah lama di rantau, pulang ke kampung halaman, nyahun imahnamu alamat di mana nyahun. Masuk ke jasadnya masih. Wadan ida apabila an-nufus ruh juwijat dipasangkan lagi ke dalam tubuh oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi ada 2 ya. Sekarang hadis Bukhari dengan nomor 700. Punten, Pak. Nah, saya buka dulu. Nomor hadis Bukhari nomor 700 pas tekirang telangkung tetiasa nawisnya.
Nomor 700. Nah, apa? Ibu, Rasul punya paman, saya komentar dulu sebentar. Namanya Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib, kakek Rasul punya anak, diantaranya Hamzah dan Abdul Muthalib. Dan Abu Thalib, paman Rasul. Waktu menjelang wafat, Rasul datang ke rumahnya, pamannya. Di sana ada juga orang kafir, ada Abu Jahal, CS ada. Kemudian Rasul masuk, kemudian berkata, paman, tolong ucapkan sama paman la ilaha illallah. Kalau paman mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti aku menjadi saksi pada hari kiamat untuk menolong paman. Itu Abu Jahal CS berkata, Lib, jangan mau, jangan ngikuti maunya Muhammad. Tetap saja berada pada agama nenek moyang Lib. Jangan mau. Nabi Muhammad terus saja, Qul ya ami kalimatan la ilaha illallah asyhadu laka yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat. Redoi Abu Thalib kah orang kafir musyrik? Jangan Lib, jangan mau. Sampai menghembuskan nafas terakhirnya tidak mau menyebut la ilaha illallah. Padahal dia orang Arab tulen, fasih berbahasa Arab, la ilaha illallah itu fasih. Tapi Abu Thalib tahu konsekuensi orang yang menyebut la ilaha illallah itu harus beribadah kepada Allah saja, meninggalkan sembahan berhala. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah saja yang satu. Ma ubida illallahi wahdah. Sampai mati nggak mau Abu Thalib. Silakan Pak, ini hadisnya nih. Silakan Pak. Hadis Bukhari Nomor 700. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, katanya ketika Abu Thalib telah hampir meninggal, Hampir mati ini. Terus Nabi SAW datang mengunjunginya. Nabi mendapati di situ telah berada Abu Jahil bin Hisam dan Abdullah bin Umayyah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Thalib, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi bagi paman di sisi Allah. Kata Abu Jahil dan Abdullah bin Umayyah, hei Abu Thalib, apakah kau membenci agama Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ayahnya ya. ya. Rasulullah SAW senantiasa memajukan permintaannya kepada pamannya, tetapi kedua orang itu selalu pula mengulang-ulang ucapannya, sehingga akhirnya Abu Thalib mengucapkan perkataannya yang penghabisan bahwa ia tetap memeluk agama Abu Muthalib ayahnya. Dia enggan hendak mengucapkan la ilaha illallah. Maka bersabda Rasulullah SAW, demi Allah, aku selalu akan memohonkan ampun bagi paman selama aku tidak dilarang untuk itu. Kemudian Allah menurunkan ayat, tiada sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. At-Taubah ayat 113. Sampai menghembuskan nafas terakhir Abu Thalib tidak mau menyebut la ilaha illallah. Padahal dia orang Arab tulen, la ilaha illallah itu bahasanya. Tapi tahu maknanya, jadi tetap saja pada agama nenek moyangnya sampai hembusan nafas terakhir. Itu versi Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti versi Syiah. Abu Thalib itu mukmin Quraisy. Bukunya muncul Pak. Beli di toko buku, tapi sudah lama, nggak tahu terbit ulang atau tidak. Nanti kita bahas kelanjutannya. Abu Thalib itu mukmin Quraisy. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak menerima kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu hadisnya. Jadi mentalkini orang yang hampir mati sekalipun dia kafir, kita jenguk, berani nggak? Tolong Bu, ucapkan la ilaha illallah, nggak berani. Kita nerobos agama lain. Tapi orang yang di rumah sakit Advent, rumah sakit Palang, Santo Yusuf, datang tim orang Kristen. Itu keluarga yang nunggu udah repot. Bu, tolong ya, minta maaf, saya mau doakan ya. Ya mangga, Allah.
Mengajar, ya doakan, ada salib lagi di situ. Ada tim yang mendoakan orang yang mati di rumah sakit parah. Itu mentakini mereka. Khawatir kita. Waduh, hembusan nafas terakhir itu nanti kepada Isa Yesus Kristus lagi. Ada tim itu. Mestinya Rasul mentakini orang kafir. Kita nengok orang sakit, agamanya non. Ucapkannya la ilaha illallah, kata nggak berani kita nerobos agama lain. Muhammad itu kepada pamannya, mungkin karena pamannya, enggak kepada orang kafir. Nabi Muhammad berjanji, aku akan mohonkan ampun kepada Allah sebelum Allah melarang. Akhirnya turun ayat larangan dari Allah. Sampai di sini kita hentikan, to be continued. Nanti ada part 2, bagian 2 tentang kalimat al-mauta. 1, maknanya yang hampir mati. 2, orang yang telah mati. Baik matinya barusan, belum dimandikan, orang ribut baca Yasin. Nanti sudah di kuburan baca Yasin. Hadisnya ada. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis dhaif lemah. Sebagian lagi mengatakan seperti Ibnu Hibban katanya sahih. Sudah kita memakai mazhab uhwah saja, mazhab persaudaraan Islam, supaya saling menghargai beda pendapat. Jangan beda pendapat nggak mengucapin salam, jangan ya. Sudah pakai mazhab uhwah. Saya diajari oleh guru saya pakai mazhab uhwah. Pendapat ini ada yang bolehkan dengan hadis ini. Pendapat ini tidak bolehkan karena hadisnya lemah. Jadi 2 pendapat itu disajikan saja kepada jemaah. Kita tunggu formalnya, nanti ada part kedua. Aku lupa lihada wastaghfirullahal adzim li walakum wallahu a'lam bisawab wa taqabbalallahu minna wa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang sehubungan atau di luar, dipersilakan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak sekalian, silakan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Cukup? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tentang membaca salah satu surat dalam Al-Quran, orang yang meninggal atau majemuk, itu ada juga yang menyebut mengenai membaca surat Tabarok itu bagaimana Pak? Yang menjadi alasannya kalau tadi Yasin kan? Iya. Nah, sekarang bahkan Al-Mulk itu kan salah satu kafiah ya, bahwa akan dibangunkan masjid, rumah di mana, di kubur dan sebagainya kan. Nah ini gimana Pak? Yang saya ketahui surat Al-Mulk surat 67 hafalkan 30 ayat. Nanti akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Kepada pembacanya, bukan kepada orang yang akan matinya, kepada pembacanya. Kemudian surat Al-Waqi'ah, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Sakit keras, itu di tafsir Ibnu Katsir ada. Sakit keras Abdullah bin Mas'ud ditengok oleh Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga ya. Abdullah bin Mas'ud masih hidup pada zaman Khalifah Abu Bakar masih hidup, Rasul masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Abdullah bin Mas'ud masih hidup pada zaman Umar, pada Khalifah Utsman masih hidup, sakit keras. Ditengok oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya Ibnu Mas'ud, kamu jangan khawatir, keperluan kamu dan keluarga kamu dijamin oleh negara. Kata Khalifah, dikiranya Abdullah bin Mas'ud takut meninggalkan keluarganya yang menjamin. Berkatalah Abdullah bin Mas'ud, saya tidak risau karena urusan dunia Khalifah. Saya sudah membiasakan keluarga saya dan saya membacakan surat Al-Waqi'ah. Itu ada di Mukatsir. Surat Al-Waqi'ah itu kaitannya dengan rezeki. Ada di tafsir Mukatsir. Si Khalifahnya dikiranya takut Ibnu Mas'ud meninggal, keluarganya terlantar. Sudahlah dijamin negara katanya. Saya enggak takut kata Abdullah bin Mas'ud. Saya sudah membiasakan baca surat Al-Waqi'ah. Dengan keluarga saya itu Al-Waqi'ah. Kalau Al-Mulk dapat syafaat pembacanya, makanya hafalkan 30 ayat tadi. Terdiri 30 ayat, bukan untuk yang mati. Kalau Yasin ada kaitannya, sekalipun kendatipun hadisnya ada sebagian ulama mengatakan dhaif atau lemah. Wallahu alam ya.
Jadi yang saya ketahui begitu perkara al-mulk itu akan memberikan syafaat, khususnya al-mulk, umumnya Quran saja. Yati yaumal qiyamah syafi'an li asabi. Bacalah Quran, Quran surat apa aja. Tapi surat al-mulk ada hadis tertentu. Akan yati yaumal qiyamah syafi'an li asabi. Akan datang pada kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Wallahu alam. Yang saya ketahui begitu Pak, bukan al-mulk tapi Yasin. Ya. Silakan Pak. Sedikit lagi. Ya, boleh Pak, boleh. Yang pertama, boleh tadi terkait dengan yang Nabi dan pamannya. Boleh nggak kita mendoakan kepada orang kafir itu misalnya, semoga dia dapat hidayah. Oh, boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan supaya ampunan. Boleh Pak? Boleh. Ya, yang kedua Pak, tadi berkaitan dengan apa orang beriman atau tidak. Iya. Allah atau bukan. Iya, benar. Kita orang berpendapat bahwa Allah itu ada yang diizinkan, ada yang diridhoi. Nah ini saya punya teman beberapa waktu lalu, sekarang sudah meninggal. Dia masuk agama lain, agama Katolik. Kebetulan dia sukses hidupnya, punya uang banyak, jabatan, anaknya sukses. Sampai ngomong ke saya ini masuk Katolik ya, saya masuk Katolik, saya Islam, ayah saya haji kan. So, kalau Allah melarang saya, tentu saya miskin, tidak akan sukses kan? Jadi memang ada yang diizinkan, tapi ada juga yang diridhoi, gitu, kata orang gitu ya. Nah karena bisa saja terjadi sesuatu itu ya, orang berbuat maksiat, ya Allah izinkan, Allah biarkan saja, tapi tidak ridho. Tidak diridhoi. Nah itu terkait dengan free will itu. Jadi ketika orang tidak beriman, itu free will. Tetapi ketika orang beriman, ada kehendak Allah. Memang Allah bisa juga mengunci mati kalau sudah terlaluan ya. Betul. Betul, ada ayat Pak, cuma saya dilupakan surat saya. Wala yardo, tapi Allah tidak meridho kekafirannya. Mau kafir silakan kata Allah, tapi aku tidak ridho kekafiran. Ada ayat Qur'annya Pak. Jadi izin kehendak Allah itu ya sudah bebas, free of will tadi, free of choice memilih, free of thinking berpikir, nanti free of will berkehendak, bebas. La ikraha fid. Ku Allah diantar bae Pak. Orang yang maksiatnya habis-habisan tapi kaya raya Pak. Orang yang duduk taat kepada Allah tapi miskin, Bapak ada ya. Jadi tidak ada kaitan kaya miskin itu dengan tunduk atau tidak tunduk kepada Allah. Itu kebenarannya izin Allahnya di kaya raya ya. Padahal dia masuk Katolik. Saya dulu Katolik Roma Pak. Saya dulu Katolik Roma. Gereja saya komuning itu, salin suci yang di Jalan Komuning depan Persib. Tapi sekali waktu saya ke gereja Pandu di Jalan Pandu atau ke katedral. Saya itu Katolik Roma dulunya. Tapi akhirnya dibesarkan oleh beberapa kiai di Bandung. Itu latar belakangnya, nanti aja kita cerita Ibu ya. Tapi latar belakang sudah saya kubur dalam-dalam Pak. Untung saya dapat hidayah. Kalau tidak, waduh ya Allah, cilaka Pak saya. Untung saya dapat hidayah dari Allah. Jadi begitu Bapak. Allah ridho, tapi Allah tidak bukan, Allah tidak meridhoi kekafiran. Ayatnya nanti pertemuan berikutnya saya berikan. Kita cari di Fathur Rahman, indeks Fathur Rahman li tolibil ayat Quran, indeks untuk mencari ayat Quran potongannya, tapi dalam bahasa Arab. Fathur Rahmannya belum ada yang menerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nama kitanya Fathur Rahman li tolibil ayatil Quran, untuk mencari ayat Quran. Asal hafal aja potongannya. Wala yardol li ibadihil kufro, potongan ayat itu, cari suratnya nggak muncul. Nanti saya cari ya. Saya tidak mau baca kitab Fathur Rahman. Cekap rupinannya jam genep langkung seberapa? Cekap rupin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan kita semua nanti gitu ya, pas menjelang ajal dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bahwa kita DKM telah sedang melaksanakan perencanaan untuk penyelesaian lantai 2 gitu ya. Mudah-mudahan minggu di Ahad depan itu sudah selesai dan akan kita rapatkan untuk pelaksanaannya. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dan juga sudah ada sumbangan dari hamba Allah itu 100 sak semen dan untuk pembuatan kamar mandi serta tempat wudhu. Mudah-mudahan dilancarkan. Dan juga sekarang kita telah tengah mengebor air untuk itu dari hamba Allah juga. Mudah-mudahan yang memberikan wakaf kepada masjid ini dibangunkan rumah di surga. Amin ya Allah, Semua amin. yang berkontribusi. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak.